Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pembelajar yang budiman, yang luar biasa saya banggakan dan kami banggakan. Terima kasih sudah berkenan untuk kembali belajar bersama dengan kami, Ahmad Subagio, Alex, dan Rusli Simanjuntak. Salam dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan belajar bersama tentang manajemen risiko yang kita rencanakan sekitar 14 kali pertemuan lewat video online. Baik, saudara sekalian, kita akan awali dari definisi konsep tentang manajemen risiko. Tapi dari awal kita bikin kontrak bersama dulu. Kira-kira tujuannya apa kita belajar manajemen risiko ini? Oke, yang pertama adalah kita punya target untuk bisa mengetahui pengertian dari manajemen risiko, ruang lingkupnya, jenis-jenis risiko, potensi risiko, kemudian tugas sebagai manajer risiko itu apa. Dan kemudian selanjutnya yang kedua, peserta mengetahui ruang lingkup manajemen risiko. Dan yang ketiga, peserta memiliki sikap antisipatif terhadap potensi risiko, baik yang melekat dalam dirinya, lingkungan, dan organisasi di mana mereka berada. Disitulah letak dari kita belajar, kemudian kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi ketika kita menjabat sebagai person yang bertanggung jawab dalam suatu tugas dan fungsi tertentu di perusahaan atau di tempat di mana kita bekerja. Saudara sekalian yang budiman, kita akan lanjutkan pada materi kita. Ya, dalam pokok bahasan ini kita akan menjelaskan mengenai definisinya, kemudian urgensi dari manajemen risiko, kemudian perkembangan dari manajemen risiko, proses manajemen risiko, konsep manajemen risiko, dan tujuan serta manfaat dari manajemen risiko itu. Kita terus jalan dan kita sudah mulai fokus kepada definisi agar kita memiliki persepsi yang sama tentang apa itu risiko dan apa itu manajemen risiko. Risiko sebetulnya adalah bagian dari kehidupan kita sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, atau bagian dari suatu organisasi. Bila kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita hadapi adalah berupa kemungkinan-kemungkinan, berupa probability, di mana antara harapan dan keinginan dengan kenyataan yang terjadi terkadang tidak sesuai, terkadang tidak seperti apa yang diharapkan, terkadang tidak seperti apa yang direncanakan. Nah, ketika ada deviasi, ketika ada gap, ketika ada perbedaan tadi, maka itulah yang disebut dengan risiko, pengertian secara umum seperti itu. Namun dalam konteks keilmuan tentunya kita akan lebih spesifik memahami risiko ini agar kita bisa mengelolanya, kita bisa memitigasinya, memanagenya, agar kemungkinan-kemungkinan jelek, kemungkinan-kemungkinan buruk, bad, kemungkinan-kemungkinan yang merugikan itu bisa kita hindari, bisa kalaupun ada kita eliminir, kita perkecil, atau bahkan kalau kita tidak berani menghadapinya, maka bisa kita tinggalkan. Ya, itulah risiko. Nah, sekarang kita akan lihat ya dari beberapa definisi yang muncul secara keilmuan, tapi minimal dalam konsep dasarnya kita sudah memahami bahwa risiko itu adalah kerugian yang tidak diharapkan. Oke.
Kemudian yang kedua, penyimpangan dari yang diharapkan. Ketiga, kejadian yang tidak menguntungkan. Itulah risiko-risiko yang akan dihadapi oleh seorang individu atau perusahaan. Jadi kalau kita definisikan secara keseluruhan adalah ketidakpastian kejadian di masa yang akan datang. Nah, ukuran risiko ini bisa bermacam-macam. Kita akan nanti pelajari bersama karakternya, kemudian standarnya, ya teknik pengukurannya seperti apa, dan seterusnya. Kita nanti akan masuk ke situ. Tapi sebelum ke situ kita akan coba lihat jenis risiko. Risiko di dalam berbagai literasi, dalam buku referensi, ada yang disebut dengan risiko murni. Nah, risiko murni ini adalah risiko yang terjadi, ya, yang bisa mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan itu muncul karena tanpa adanya suatu eksplorasi. Dan itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Tapi kemungkinan keuntungannya tidak ada. Yang ada adalah kerugian. Itu risiko murni. Jadi kita membicarakan potensi kerugian, ya, untuk konteks risiko murni ini, jenis ini. Contoh misalnya kecelakaan. Kecelakaan itu sesuatu kejadian yang tidak menguntungkan. Oke. Kebakaran. Kebakaran itu kejadian yang tidak menguntungkan. Itu adalah risiko murni. Ya. Nanti bagaimana? Itu bisa kita atasi, nanti akan bicara tentang risk mitigation. Gimana cara mitigasinya? Nah, kemudian yang kedua, risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu, keseimbangan alam, ya kan? Misalnya terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, risiko terkena petir, misalnya, dan itu terjadi melalui mekanisme sunatullah dalam bahasa agama. Kalau dalam bahasa konteks keilmuan, itu adalah kejadian alam. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, risiko objektif. Apa itu? Yaitu risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contoh, fluktuasi harga misalnya, itu bisa diprediksi. Bisa diukur tingkat fluktuasinya berapa. Tingkat ambang atas, ambang bawahnya berapa. Average-nya berapa. Bahkan tingkat investasi dalam suatu kegiatan bisnis, misalnya di pasar modal, bisa diukur. Deviasi risikonya juga bisa diukur. Berapa tingkat risiko tertinggi dan terendahnya berapa. Nah, itu namanya risiko objektif. Jadi kita melihat suatu kemungkinan, ya, suatu kemungkinan yang dapat merugikan, namun bisa kita ukur. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah risiko spekulatif, yaitu risiko di mana kita mengharapkan adanya keuntungan. Jadi kita udah tahu nih risiko, tapi kita bisa mengambil keuntungan dari probability risiko itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita mau melakukan suatu investasi modal kerja misalnya. Kita tahu bahwa dalam berbisnis itu bisa aja kita loss, ya bisa aja kita rugi, kita kehilangan, ya, aset, tapi di situ juga ada opportunity untuk mendapatkan return. Nah, di situ namanya risiko spekulatif. Oke. Saudara sekalian, dari jenis risiko ini kita tentunya sudah minimal mendapatkan gambaran bahwa yang kita hadapi itu ada 4 jenis risiko. Risiko murni, risiko statis, risiko objektif, dan risiko spekulatif.
Nah, kalau dalam dunia bisnis, yang concern dipelajari adalah risiko objektif dan risiko spekulatif, karena itu under control, dalam pengendalian. Jadi yang tiga dan yang keempat itu yang mampu kita kendalikan untuk bisa menghasilkan suatu keuntungan. Sedangkan yang 1 dan 2 itu murni ya suatu probability munculnya suatu kerugian karena adanya suatu kejadian tertentu. Oke, dan itu tentunya cara mitigasinya sangat berbeda. Kalau yang 1 dan 2 tentunya kita bisa covering risk melalui risk transfer ya lewat insurance gitu ya, lewat pihak lain. Sedangkan yang 3 dan 4 itu yang dalam under control dalam fungsi-fungsi bisnis bisa menjadi pengendali untuk mengurangi terjadinya risiko kerugian, atau sebaliknya malah justru mengeksplor dan mengeksploitasinya menjadi suatu keuntungan. Itulah Damodaran ajarkan di dalam buku Risk Management. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat contoh-contohnya. Contoh-contoh risiko murni, ini misalnya risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal. Misalnya. Risiko aset fisik yang terjadi pada risiko murni, kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan peralatan misalnya. Maka tentunya itu adalah risiko murni, akibat dari risiko murni. Risiko karyawan, kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera misalnya. Risiko legal, terjadinya perselisihan misalnya antara pihak satu dengan pihak lain terkait dengan ganti rugi misalnya. Oke. Nah, kita bisa melihat beberapa jenis risiko lain yang masuk dalam risiko yang ketiga dan keempat. Nah, ketiga dan keempat risiko objektif ya tadi, dan yang keempat adalah risiko spekulatif. Itu dalam perspektif bisnis ada yang mengklasifikasikan dalam beberapa jenis risiko yang lain. Nah, kalau di dalam dunia keuangan misalnya ada kita sebut dengan risiko pasar, ada risiko kredit, ada risiko likuiditas, ada risiko operasional. Nah, itu adalah turunan dari jenis risiko objektif dan jenis risiko spekulatif. Nah, kemudian kita lanjutkan. Urgensi. Kenapa kita perlu mempelajari manajemen risiko ini? Ya, yang pertama, perlu ada peningkatan kesadaran terhadap risiko. Apa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan? Kita ada pertanyaan nih. Apa yang bisa berubah? Apa yang bisa salah? Apa yang bisa terjadi? Oh, ini pertanyaan yang sangat filosofis. Jadi ketika kita ingin munculkan kesadaran dalam baik secara pribadi, individual, atau kita sebagai bagian dari suatu organisasi tertentu, maka kita akan bicara tentang tujuan. Ketika kita memiliki suatu tujuan tertentu, maka kita perlu bertanya, apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya suatu tujuan, atau sebaliknya, faktor-faktor apa yang menyebabkan gagalnya kita untuk mencapai tujuan itu. Kemudian, kita bertanya lagi, apa yang bisa berubah? Apa yang bisa berubah? Kalau kita bicara dalam faktor bisnis, ya dalam capaian bisnis misalnya, bisnis tujuannya adalah mencapai keuntungan. Nah, apa yang bisa berubah? Dua komponen utama dalam mencapai suatu tujuan bisnis, yaitu laba, hanya ada dua faktor. Faktor yang bisa berubah adalah perubahan dari pendapatan
Dan yang kedua adalah perubahan dari biaya. Tentunya kalau pendapatannya berubah meningkat, maka akan mendorong tercapainya tujuan, yaitu laba. Begitu sebaliknya, cost atau biaya yang meningkat cenderung akan menggagalkan tujuan pencapaian laba. Nah, di situ kita berpikir secara komprehensif bagaimana cara mengendalikan pendapatan dan bagaimana cara mengendalikan biaya. Oke, kemudian yang kedua adalah apa yang bisa salah. Nah, bicara salah dan benar adalah faktor dari risk owner atau setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi adalah menjadi risk owner. Dia bisa salah. Salah dalam hal apa? Salah dalam menjalankan tugas tupoksinya. Kalau kemudian risk owner tidak aware, risk owner tidak memiliki kesadaran untuk bisa sama-sama mengendalikan apa yang disebut dengan biaya dan apa yang disebut dengan pendapatan, maka tentunya kejadian-kejadian yang selalu mengiringi dan probability yang mungkin terjadi apabila ada kecenderungan untuk merugikan perusahaan, maka tentunya akan dicegah, akan ditangkal, akan dikendalikan dan dikurangi, dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian baru bicara tentang apa yang bisa terjadi. Nah, karena sesuatu belum terjadi dan akan terjadi, maka perlu adanya preparing, perlu adanya persiapan. Nah, persiapan yang baik adalah persiapan yang melekat pada orang dan persiapan yang melekat pada fasilitas. Orangnya diperlukan adanya skill dan peralatan yang dibutuhkan untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mengendalikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan tadi. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang sensitivitas risiko. Apa yang membuat risiko saya meningkat? Ini pertanyaan filosofis juga. Jadi kalau kemudian tujuan kita sudah ditetapkan, kemudian kita sudah tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung ke arah pencapaian tujuan, dan faktor apa yang sebaliknya bisa menggagalkan tercapainya suatu tujuan, maka tentunya saya akan aware, saya akan sensitif, saya akan responsif ya terhadap kemungkinan-kemungkinan itu. Oke. Yang ketiga adalah mendorong budaya risiko sehat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kita bersedia tidak terbuka, transparan. Kita bicara satu dengan yang lain dalam suatu organisasi yang membicarakan hal-hal di mana apabila ada suatu event, apabila ada suatu kejadian yang mengancam dan akan bisa mengurangi tingkat keuntungan ataupun bahkan lebih ekstrim dari itu mengagalkan bisnis, maka disitulah kita perlu bicara satu dengan yang lain secara transparan dan diketahui, karena antara risiko satu dengan risiko lain itu selalu berkaitan. Tidak ada risiko berjalan dan berdiri sendiri. Contoh sederhana misalnya, ketika ada risiko kredit sekarang yang lagi rame di masa COVID saat ini, ya, ada risiko corona misalnya, pemerintah memberikan keleluasaan relaksasi terhadap pembayaran kredit misalnya. Nah, ketika kemudian para debitur ya menunda pembayaran, apa yang terjadi? Likuiditas akan berkurang. Likuiditas berkurang otomatis akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnisnya. Dananya tidak memadai. LDR-nya kemudian tiba-tiba meningkat. Funding-nya mengecil.
tingkat keuntungannya pasti akan berkurang, dan ujung-ujungnya adalah risiko kerugian. Lalu apa? So what? Oke, yang keempat, mengembangkan pendekatan umum dan konsisten terhadap risiko di seluruh organisasi. Jadi disitulah komitmen, adanya governance, tata kelola yang baik, budaya yang baik, dan sistem pengendalian yang memadai. Ada good business practice, ya, good business practice, dan ada good risk management. Baik, saudara sekalian, kita akan kembangkan dan kita lanjutkan pada perkembangan manajemen risiko, tapi kita cut di sini dulu, ya. Kita nanti akan lanjutkan kembali, ya, perkembangan manajemen risiko. Oke. Boleh bertanya 4 pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah risiko itu? Silahkan dijawab. Oke. Cukup. Kedua, jenis-jenis risiko ada berapa? Sebutkan. Good. Bagus. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah, turunan dari risiko itu sesuai dengan fungsi bisnis masing-masing. Coba berikan contoh turunan dari jenis risiko spekulatif dan jenis risiko, ya, jenis risiko spekulatif. Oke. Apa saja yang bisa diturunkan dan kemudian bisa diubah menjadi suatu keuntungan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah tadi, ya, yang kita lihat tadi, yang bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kesadaran berisiko. Oke? Terima kasih. Nanti bisa dijawab di dalam e-learning kita. Kita lanjutkan lagi mengenai perkembangan manajemen risiko. Saudara sekalian, dalam perkembangan manajemen risiko, ada 3 tahapan yang kemudian berkembang dari saat awal orang mulai mengenal tentang risiko ini, sifatnya adalah transaksional. Yang paling bawah ini, transaksional. Ya, dalam pemahaman risiko secara transaksional, bahwa risiko itu adalah jelek, ya. Jadi kemudian fokus kepada bagaimana mentransfer risiko itu kepada pihak lain, menjual risiko pada pihak lain. Dalam konteks ini adalah asuransi, makanya lembaga keuangan yang berkembang, yang mengiringi lembaga keuangan perbankan adalah asuransi, karena asuransi berani melakukan takeover terhadap risk, ya, terhadap risiko. Maka di situ manajemen risiko berbasis, ya, pada kegiatan asuransi berkembang sangat pesat. Nah, kemudian berkembang lagi ada namanya masa integrated, ya. Di situ sudah berkembang karena risiko itu dianggap sebagai suatu biaya. Risk is an expensive. Mahal. Dan kemudian fokus bagaimana mengendalikan risiko. Nah, beberapa perkembangan manajemen risiko, di situ selain melakukan teknik transfer, secara internal, perusahaan-perusahaan diajarkan bagaimana secara mandiri untuk bisa mengendalikan risiko. Maka kemudian berkembanglah dalam struktur organ, ya, suatu corporate itu harus memiliki departemen atau divisi sendiri terkait dengan risk atau risk management.
Kemudian ada pemahaman dan filosofi bagaimana setiap aktivitas di dalam bisnis itu melekat di situ ya aktivitas pengendalian risiko dari mulai perencanaan sampai kepada kegiatan auditing. Itu semua base-nya adalah risiko, sehingga harapannya risiko itu bisa dieksploitasi yang kemudian return-nya lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Nah, kemudian pada periode terkini, risiko itu adalah suatu strategi, ya, strategi. Risk itu adalah ketidakpastian dan bagaimana justru mengoptimize risk. Mungkin kita salah paham. Karena bisa salah paham nih kalau kita nggak cukup memahami tentang loh kok kita fokus pada optimizing risk. Karena Damodaran mengatakan di dalam bukunya Risk Revolutionary bahwa risiko ya business is risk. Jadi kalau kita ingin berkeinginan mendapatkan suatu profit, maka disitulah kita mengendalikan risiko. Maka disitulah kita harus mengenal risiko lebih baik. Oke, anyway, saat ini dunia perbankan ya sudah menjadikan risiko menjadi bagian. Tidak hanya perbankan, lembaga keuangan lain juga begitu. Dan sekarang sudah masuk ke manufaktur, ke industri, di sektor real dan lainnya. Terima kasih saudara sekalian. Sementara sampai di sini dan berharap tetap terus semangat untuk belajar. Silakan pelajari kembali diktat dan bisa selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.